Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bahtiar Paroroji, NPM 1007030319099. Saya dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang critical review saya, yaitu dari tugas mata kuliah Pembiayaan Pembangunan. Judulnya itu ada status hukum tanah wakaf, penjualan tanah wakaf Masjid Baitur Rahman untuk pembiayaan pembangunan Masjid Al-Ikhlas menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kasusnya itu di Dusun Kalirejo, Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung oleh Yeni Rohmatul Mufidah tahun 2019. Untuk nama jurnalnya itu ada Sakina, Journal of Family Studies. Lanjut. Pembahasan. Dari pembahasan ini ada pendahuluan, tujuan penelitian, hasil analisis, rekomendasi, dan kesimpulan. Apa itu wakaf? Wakaf merupakan salah satu amal ibadah. Bagi wakaf mempunyai nilai ganda, yaitu sebagai amal ibadah istimewa. Kelak, amal ibadah itu akan mendapatkan pahala terus-menerus. Bagi wakaf, selama benda wakaf tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun wakaf telah meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, penjualan maupun perubahan status harta wakaf, baik menurut fikih Syafi'ah dan hukum positif sejalan, karena kedua hukum itu bertujuan untuk mengekalkan manfaat benda yang diwakafkan sesuai dengan tujuan wakaf. Namun, dalam hukum positif tidak mengkaitkan apakah perubahan bentuk asli harta wakaf atau tidak, tetap diperbolehkan perubahan statusnya. Dengan adanya peraturan undang-undang perwakapan yang ada di Indonesia yang secara khusus mengatur permasalahan wakaf. Apa tujuan dari artikel bersangkutan? Artikel ini berasal dari penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat, di mana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Oleh karenanya, dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan proses penjualan tanah wakaf. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah penelitian yang pemecahan masalahnya itu dengan menggunakan data empiris. Jadi apabila tinjau dari data yang diperoleh, maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti atau dituangkan dalam bentuk paparan data. Hasil analisisnya itu ada sejarah terjadinya pelisihan. Pada awal tahun 2007 terdapat konflik yang cukup besar di Masjid Baitur Rahman, yaitu karena Masjid Baitur Rahman itu luas tanahnya itu gak begitu besar, sehingga masyarakat yang di luar yang mau ke Masjid Baitur Rahmannya itu parkir di depan rumah warga gitu, mengibatkan warga yang ada di daerah situ tuh protes gitu. Apabila ada yang parkir di situ gitu, di depan rumahnya. Yang kedua ada proses jual beli tanah wakaf. Seiring dengan ada protesnya warga, ada rencana untuk pembangunan masjid baru. Nah, untuk pembangunan masjid baru itu mengibatkan pertentangan antar tokoh masyarakat. Oleh karena itu, Takmir Masjid Baitur Rahman mencoba mengambil solusi dengan mengadakan musyawarah beberapa kali dengan dihadiri oleh lurah desa Ngunggahan. Musyawarah tersebut menghasilkan kurang lebih melibatkan 100 kartu keluarga. Dengan demikian, ahli waris menjual tanah wakaf tersebut lantaran banyak yang memilih untuk mendirikan masjid baru. Tanah tersebut dibeli oleh Nuruddin seharga 10 juta rupiah. Status hukum menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024.
Pada pasal 40 menyebutkan adanya larangan tasarruf harta benda wakaf. Nah, tasarruf merupakan segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu. Tasarruf adalah kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dengan pihak lain yang dianggap sah secara syariat. Untuk rekomendasinya, ketentuan harta pengganti wakaf harus sejenis dengan harta wakaf yang diganti, sesuai dengan pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah bahwa harta benda pengganti wakaf harus sejenis dengan harta benda wakaf, yaitu berupa tanah, karena pada praktiknya tidak melakukan penggantian tanah wakaf, melainkan digunakan untuk pembangunan masjid al-Ikhlas. Untuk kesimpulannya, proses penjualan tanah wakaf dilatar belakangi oleh banyaknya konflik yang terjadi, dimulai dari perselisihan antar individu hingga pembatalan perluasan Masjid Baitur Rahman. Sehingga tanah wakaf Masjid Baitur Rahman dijual. Status hukumnya itu untuk penjualan tanah wakaf Masjid Baitur Rahman untuk pembiayaan pembangunan Masjid Al-Ikhlas tidak sejalan dengan pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tanah wakaf, karena tanah wakaf Masjid Baitur Rahman telah dijual dan hasil penjualannya itu diberikan untuk Masjid Al-Ikhlas. Selain ini, nilai tukar manfaat tidak sama seperti semula. Pada pasal 41 yang terakhir, data lebih lanjut pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2015 secara khusus membahas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan kasus yang terjadi, tidak sejalan karena seharusnya tanah wakaf diubah statusnya harus mendapatkan tanah wakaf pengganti terlebih dahulu, kemudian membangun bangunan di atas tanah wakaf pengganti. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.